Wahai anak-anak bangsa dan anak-anak Ibu Pertiwi, musuh sudah ada di serambi belakang kita. Kini Ibu Pertiwi memanggil para pemuda dan pemudi, para pendekar bangsa. Siapkan seluruh kelengkapanmu untuk siap mati membela hak-hak untuk anak-anak cucu bangsa ini di masa-masa mendatang. Nah, untuk itu, saudaraku, siapkan dirimu untuk berjihad, membela kebangsaan, membela bangsa kita dan tanah tumpah darah kita. Nah, untuk itu, saudaraku, sebangsa dan setanah air, musuh kita adalah dari bangsa penjajah kolonialisme. Sudah mereka mulai merampas pulau pasir kita yang ada di NTT. Akankah Anda tidur pulas jika saudara lainmu sudah mandi dengan darah dan air mata? Bagaimana kisahnya hingga Australia mengusik dan merampas tanah air kita? Dan saat ini kita semua berjuang untuk merebutnya kembali. Ibu Pertiwi kini sudah dicabik-cabik. Bangunlah wahai bangsaku. Berikut laporan selengkapnya yang dilaporkan oleh Kino Samsudin. Government will respond swiftly, fully and courteously. Today we've agreed to include new elements as part of this implementation. We're pleased that our Home Affairs Minister here in Australia will be engaging with his Indonesian counterpart to proceed to look at how we can simplify and streamline the issues of entry into Australia. Ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya mengimbau semua unsur untuk selalu sejuk, tenang, ya. Semua dibahas dengan kepala dingin, tetapi kita juga tidak ragu-ragu untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Menjaga kedaulatan bangsa kita. Adapun pembahasan kita kali ini mengenai pulau pasir di NTT yang memiliki harta karun miliaran barel minyak bumi itu kini telah dirampas dan diklaim oleh Australia. Apakah kita harus diam saja? Kita lakukan perlawanan. Nah, kalau ya, ayo kita lakukan dan tonton terus. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Gontoh nomo wondu
Mina lamo dingano nopo pansean se aku ne malingu miadu modongo Mina lamo ditonganu olo noto itama kekarino na onda nukan turu di bumbu onga vinteo ano. Masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur atau NTT telah menyatakan Pulau Pasir adalah milik kita NKRI. Namun demikian, Australia ngotot dan menyatakan Pulau Pasir di selatan Pulau Rote itu miliknya. Australia menyebutkan bahwa pulau itu sebagai kepulauan Asmorher dan Cartier. Sebutan pulau ini oleh Australia, dan ini sangat jelas merupakan klaim yang bisa dikatakan omong kosong. Begitu papar tokoh-tokoh masyarakat di wilayah NTT, Verdi. Sebutan pulau ini oleh Australia, dan ini sangatlah jelas, sebagaimana dilansir situs Geoscience Australia, lembaga pemerintah negeri Kangur Australia itu, sebagaimana yang diakses sejumlah media beberapa pekan ini. Asmorher dan Cartier Island terletak di sisi luar landas kontinen di Samudra Hindia dan Laut Timur. Orang Eropa pertama yang mencapai Pulau Pasir atau sebutan Australia Kepulauan Asmorher dan Cartier adalah Samuel Asmorher pada tanggal 11 Juni 1811. Letak Kepulauan Asmorher dan Cartier atau Pulau Pasir sebagaimana pengakuan pihak Australia ada pada sekitar 320 km dari pantai barat Laut Australia dan 120-an kilometer dari Pulau Rote atau Pulau Rote NTT Indonesia. Kepulauan ini oleh sejumlah pihak menyebutkan bahwa terdiri dari koral dan pasir dengan sedikit rumput dan tidak berpenghuni saat ini. Namun sebelumnya Pulau Pasir itu memiliki penghuni adalah nenek moyang orang-orang Pulau Rote, bahkan situs-situs sejarah hingga kuburan orang-orang Rote atau nenek moyang orang Pulau Rote ada di sana. Ironinya, Pulau Asmorher sendiri disebut sebagai Karang Reef, bukan pulau kata Australia. Namun sebagai orang Rote, Pulau Pasir itu dulunya cukup besar dan kini terdampak karena adanya abrasi hingga kini demikian bentuknya sebagaimana Pulau Pasir yang saat ini memiliki rumput sedikit itu. Cartier disebut sebagai pulau gugusan karang Asmorher, memiliki luas 583 km persegi. Karang terbesar memiliki luas 1,12 km itu, dan karang Asmorher sebagaimana situs web Geoscience Australia, Pulau Cartier berada pada jarak 300 km dari Australia dan 120 km dari Pulau Rote, NTT Indonesia. Pulau Cartier berjarak 70 km dari Karang Asmorher, dan Pulau Cartier adalah pulau pasir tak bervegetasi, luasnya 167 km persegi. Kawasan pulau ini mengandung keanekaragaman biologis biota laut yang tinggi, ada 547 spesies ikan yang
yang teridentifikasi 11% merupakan jenis ikan. Jenis ikan-ikan pelagis atau ikan-ikan yang ada di wilayah sebagaimana ikan-ikan yang ada di sekitaran Pulau Rote tersebut. Tapi ironinya, Australia mengakui bahwa ikan yang ada di pulau itu atau di pulau pasir itu adalah spesies dari Australia. Padahal sesungguhnya bukanlah demikian adanya. Untuk itu, kedekatan teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Indonesia telah menyebabkan pulau ini menjadi subjek diskusi dan menjadi sengketa resmi bersama pada beberapa tahun belakangan ini. Demikian tulis beberapa media pro-Australia atau media-media Australia sebagaimana Herald Tribune menyebutkan Australia mengadakan perjanjian untuk menetapkan batas-batas kemaritiman dengan Indonesia pada tahun 1977 bersama Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Namun adanya yang menentukan dengan adanya perjanjian Menteri Luar Negeri Ali Alatas bersama pejabat Australia itu, tentu saja dengan sendirinya gugur undang-undang itu sejak adanya Undang-Undang Internasional tentang UNCLOS 1982. Itu artinya bahwa Pulau Pasir itu sudah nyata-nyata bahwa milik kita sebagaimana Undang-Undang UNCLOS 1982 itu. Namun ironinya pihak Australia ngotot juga menyebutkan kepulauan itu adalah haknya karena jaraknya ada 12 nautical mil laut dan teritorial mereka. Namun diakuinya bahwa miliknya karena di pulau itu ada tambang minyak yang jumlahnya miliaran barel di perut bumi. Tetapi jika pulau ini nihil hasil buminya, tentu saja pihak Australia tidak akan mengakui itu. Hasil atas pengakuan Australia di Pulau Pasir ini sehingga nelayan kita sudah tercatat ribuan kapal-kapal nelayan yang dibakar oleh pihak Australia. Untuk itu, kemarahan warga yang saat ini sudah memuncak karena dengan pengakuan Pulau Pasir ini, bahkan Australia telah mengganti namanya menjadi Asmo Reef. Asmo Reef ini di sana cukup banyak artefak-artefak, bahkan kuburan-kuburan leluhur pihak-pihak orang-orang Rote dan juga masyarakat sekitarnya. Untuk itu, sudah selayaknya apa yang dipaparkan oleh Jokowi, bahwa tanah itu atau pulau itu sejengkal pun kita tidak akan pernah membiarkannya, dan sudah sepatutnya kita lawan dan lawan. Karena mempertahankan hak itu adalah bagian dari jihad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata nelayan. TT dan sejumlah netizen telah menyatakan kesiapannya untuk menerjang resiko apapun guna mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di Pulau Pasir itu. Selain itu, Ferdi juga menyebutkan bahwa meskipun sudah menjadi bara api di tengah masyarakat NTT, namun pemerintah Australia tak menghiraukan desakan-desakan kemarahan warga itu yang telah dilakukan berbagai aksi, dan belakangan ini mereka akan mengepung kedutaan Australia dimanapun adanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia jika saja Australia tetap saja ngotot. Bahkan Ferdi menegaskan belakangan ini telah mendapat adanya aktivitas pengeboran minyak di wilayah Pulau Pasir itu. Dan pengeboran minyak bumi itu di kawasan Pulau Pasir itu tentu saja jelas-jelas melecehkan bangsa Indonesia. Padahal kawasan itu atau kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor atau Rote atau Alor dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegas Ferdi. Bukti nyata, kata Ferdi, di pulau itu terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan artefak-artefak lainnya
Dan pulau itu juga dijadikan lokasi beristirahat para nelayan-nelayan setelah menangkap tripang maupun ikan. Lalu juga sering digunakan untuk tempat transit para nelayan-nelayan dari kawasan lain setelah berlayar jauh. Lebih lanjut, Verdi menyebutkan klaim Australia itu adalah ada sejak adanya nota kesepahaman MOU nelayan Indonesia dengan Australia pada tahun 1974. Dia turut mendesak Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan Perpres atau Kepres tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara, kasus tumpahan minyak di NTT, sebagaimana yang telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2022 lalu. Sumber-sumber dari kalangan netizen yang sebagaimana yang kita lihat di beberapa macam media sosial, netizen dalam negeri menyebutkan bahwa kalau Perdana Menteri Australia diminta sekutunya untuk mundur dari Pulau Pasir, itu untuk sementara ini bukan berarti akan tidak berulang. Itu pun sekedar untuk tidak berakibat langsung pada antara kemitraan strategis kawasan dalam menghadapi musuh bersama kita dengan geng mereka atau sekutu itu, yaitu upaya bersama menghalau Cina dari arah Laut Cina Selatan, bukan keluar dari watak asli ras dan geng mereka sendiri. Paling-paling kalau Cina keluar atau mereka berhasil meminimalisir kekuatan Cina di Laut Cina Selatan, mereka juga secara bersamaan dan bergelombor untuk berbagi saat mencaplok satu persatu wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu memang kita harus betul-betul siap dan sadari itu, dan harus persiapkan diri sebagaimana adanya bantuan-bantuan dari negara-negara sahabat kita sebagaimana Rusia, India, Prancis, dan juga negara Turki, demikian halnya Iran. Emang sedari dulu Australia ingin memiliki kekayaan Indonesia, tapi sulit. Namun Australia terus berusaha keras ingin memilikinya. Australia memulai dan melihat bahwa keserakahan Australia itu diawali dari Timur-Timur. Meskipun tidak sepenuhnya Australia menguasai Timur, tetapi setidaknya Australia sudah berhasil menguasai sebagian saham kurang lebih 90-an persen milik Timur-Timur, seperti saham tambang minyak dan lain-lain. Nah, satu persatu itu, karena seringnya peneliti dari Australia melihat potensi besar pulau-pulau pasir itu sangat menguntungkan, maka pemerintah Australia atau Australia sangat ingin menguasai pulau-pulau itu. Memang, sebagaimana yang saat ini untuk turis-turis, khususnya turis dari Australia itu, saat ini sudah sepatutnya kita mencurigai. Seharusnya penjaga pariwisata yang sering dikunjungi turis-turis mancanegara dari sekarang harus diperketat karena itu berbahaya, terutama turis dari Australia, karena bisa jadi mereka itu membawa informasi ke negaranya untuk kepentingan negara mereka. Dan untuk itu jangan pernah lagi keluarkan kata-kata bahwa Australia dan sekutunya dan negara-negara mantan penjajah itu sebagai negara sahabat kita. Jangan. Demikian kata netizen. Sahabat-sahabat dari rasa takut. Sahabat dari rasa takut, dari minder. Karena takut ditantang berperang. Jika tidak mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan. Jika tidak mau meladeni iman dan tekad luhur para pendahulu dan perjuang leluhur kita, kita tidak mungkin dapatkan yang begini dan kemerdekaan seperti ini. Jika menyimpan sifat pengecut dan penghamba asing, silakan keluar dari bumi para syuhada dan pejuang Indonesia ini. Demikian kata netizen. Ini jelas-jelas yang berkata seperti itu tentu saja adalah pengecut, dan mereka adalah bukan titisan jiwa bangsa ini. Jika diibaratkan penakut, itulah anak haramnya Indonesia. Kurang rengekan ajakan diplomasi dan kurangi rengekan ajakan diplomasi
dengan Australia itu, dan banyak pukulan mematikan agar generasi penerus percaya bahwa pemimpin-pemimpin mereka adalah titisan ruhania para pendahulu dan pemberani, dan tak gentar akan menghadapi maut apapun. Pemimpin dan kepemimpinan banci ibarat anak-anak haram dan tidak dikenal oleh negeri ini. Bambu runcing dan ketapel menghalau tank. Begitu kisah masyhur saat merebut kemerdekaan. Mungkinkah dewasa ini masih ada? Jawabannya mungkin. Tak ada kata itu. Semua kita tak akan pernah lari dari kematian kalau itu sudah waktunya. Iman dan jihad serta keinginan luhur mereka sebagai sarana pertolongan Allah Subhanahu wa taala di pihak yang sedikit dan lemah. Apa itu iman? Yakin, dan kita yakin jika kita melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap bangsa-bangsa kolonialis, kita yakin akan menang. Nah, sekarang bagaimana? Masih beriman, tawakal, dan yakin. Iman, ya sekarang sudah waktunya untuk kita mempersiapkan dan beriman terhadap alusista. Karena alusista itu adalah buatan manusia. Negara besar seperti Indonesia kaya raya tapi tidak makmur dan lalai. Sudah sebegitu lama buat pesawat seperti produk IPTN, sementara India belum. Malah India lebih maju teknologi alusistanya dari kita dewasa ini. Sudah berapakah generasi yang bobok manis di negeri kita? Begitupun sayangnya. Wow, begitu papat para netizen Indonesia. Rakyat berbondong-bondong pilih partai korup yang senantiasa menyinabobokkan bangsa. Heran, kok milih partai korup? Seringnya Australia mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia selalu dihadapi dengan sabar. Tetapi Australia semakin melunjak. Masalah Timor Leste dan kembalinya berulah masalah dalam negeri. Urusan Papua, kasus penyadapan kepada presiden kita sudah berkali-kali, yang kini malah terjadi perampokan Pulau Pasir yang jelas milik Indonesia. Dengan tidak malu-malunya Australia mengklaim itu adalah kepemilikannya. Negara sudah dalam keadaan genting. Negara kita ini sudah dalam keadaan genting. Jika kita tak melawannya, bahaya. TNI harus kita dukung sepenuhnya dan segera bertindak jika badan dunia ini tidak bisa mengatasinya. Pemerintah harus memutuskan hubungan diplomatik secara total dengan Australia. Australia sudah tidak bisa diajak menjadi teman atau sahabat, tetapi Australia adalah sudah jelas-jelas musuh negara yang sangat nyata. Karena itu, saudara, dimanapun Anda berada, sudah saatnya kita mensingkirkan dengan baju untuk kita melakukan perlawanan terhadap kezaliman-kezaliman dari pihak Australia ini. Artinya jangan hanya terjadi kemarahan di media sosial saja atau di media-media internet ini, tetapi sudah saatnya untuk kita melakukan perlawanan. Namun sebelumnya, ayo semua kita subscribe dulu agar kita makin kokoh dan makin kuat, karena kekuatan kita akan terus membantu hingga suksesnya kemerdekaan Republik Indonesia dan terbebasnya Pulau Pasir dari negara barbarian Australia itu. Menyikapi kejahatan Australia yang sudah semakin membeludak ini, tentu saja kita tidak mungkin akan membiarkan begitu-begitu saja. Untuk itu, saudara dimanapun Anda berada, terutama wilayah negara kesatuan NKRI dan seluruh pemuda-pemuda bangsa, persiapkan dirilah untuk kita melakukan perlawanan terhadap negara barbar yang ada di samping kita ini. Saya Kim Samsudin Indonesia melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyertai kita semua dan perjuangan kita, dan satukanlah kekuatan untuk menyatukan dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dan
Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Wangi-wangi kehidupan Tomia binongko no ura biwalanu orungu no posa asadi awinganu wakatobi biya kamu agota moga Lente akeoka ameni kehidupan One ngoba aditomia Nohe pengisi temia no junia Nohe puria di binongko Bisa to ura di togo numia